Pemirsa Intens Investigasi. Nama baru terseret dalam pusaran kasus panas donasi Agus Salim yang seolah tidak berujung. Kali ini Fuji Utami yang diduga telah mengejek Agus Salim dengan jalan merepost video parodi milik Novi dan Yolo Ine. Imbasnya, ia pun terancam dipolisikan oleh Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus. Ini bukan kali pertama Farhad mempolisikan orang-orang yang dianggap telah menghina Agus sebagai orang buta. Khusus untuk Fuji, Farhad pun berdalih siap melaporkannya lantaran dinilainya tidak memiliki empati terhadap penderitaan kliennya. Benarkah Farhad Abbas akan segera melaporkan Fuji ke polisi terkait penghinaan terhadap Agus Salim? Lalu apa pendapat Emma Waroka terkait keputusan dari Densu yang memilih untuk mundur dari sengkarut kasus donasi Agus Salim dan menunggu hasil proses gugatan para donatur? Seperti apa pula penegasan Alvin Lim terkait aksi saling lapor antara dirinya dengan Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kesiapan Farhad Abbas yang akan melaporkan Fuji karena dianggap telah menghina Agus sebagai orang buta ternyata sudah sampai pula di telinga Shandy Arifin yang selama ini dikenal sebagai pengacara Fuji. Namun tanpa mau mendahului Fuji yang menjadi kliennya dalam kasus yang lain, Shandy Arifin lebih memilih untuk menunggu langkah Fuji dalam menyikapi ancaman Farhad Abbas itu. Namun jika memang pada akhirnya pelaporan itu benar-benar dibuktikan oleh Farhad Abbas dan Fuji pun memintanya untuk melakukan pendampingan hukum, maka Shandy Arifin menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Farhad. Juga dilaporin sama Farhad Abbas, gimana Kak Fuji? Dilaporin sama Farhad Abbas gimana terkait Agus? Lihat galah yang Agus nari piring gimana nih Kak? Dilaporin Farhad Abbas gimana Kak Fuji? Ya nggak tahu, pokoknya yang jelas di akunnya dia udah ada, kita punya datanya gitu. Oh, berarti mau ngelaporin? Ya pasti akan kita laporin. Puji, ya terpujilah hidupmu, terpujilah perbuatanmu. Jangan di saat puji-puji akhirnya kamu menyerempet yang ada kaitan dengan menghina orang, terutama orang buta. Gitu aja sih. Kabarnya Fuji mau dilaporin Bang Farhadnya karena mau memparodikan Agus. Sebagai kuasa hukum Fuji, apa respon dari Bang Shandy ini? Belum ada kuasanya, belum tahu masalahnya, baru dengar. Oke, sebagai orang yang kenal dengan Fuji juga lah gitu. Seperti apa nih mungkin melihat dari responnya deh, Farhad akan melaporkan Fuji? Aku belum tahu masalahnya masalah apa, tapi yang pasti kalau misalnya memang bentuknya ada laporan dan memang Pak Fuji meminta kita sebagai kuasa hukum, ya kita siap. Farhad pun juga menyindir Fuji dengan tajam yang dinilainya masih kekurangan popularitas lantaran ikut-ikutan merepost video parodi milik Novi dan Yolo Ine yang jelas-jelas telah menghina Agus Salim. Dengan langkahnya itu, Farhad pun tidak segan-segan menuding jika mantan kekasih Torik Halilintar itu tengah mencari panggung ketenaran lain dari panggung yang biasa ia jejaki. Orang ini masih kekurangan popularitas, sehingga dia eksis sekalipun ikut terlibat menghina atau mempermalukan orang buta. Jadi dia star syndrome. Takut dia nanti nggak ngetop, masuk di sini. Mereka itu aja gitu. Nggak mungkin mereka berpihak atau melawan orang yang menantang arus seperti Farhad Abbas. Ya kalau misalnya tidak menantang arus, namanya bukan mencapai keadilan. Tidak ada namanya keadilan lari jalan lurus-lurus, pasti berbenturan, pasti melawan arus. Namanya juga hak yang diperjuangkan. Jadi kami masih
menunggu informasi terbaru dari Newika setelah mungkin selesai dari menunggu ibunya yang lagi dirawat. Nanti akan kami kabarin update selanjutnya. Tapi yang pasti udah ada beberapa data berkas yang sudah diterima, yang sedang kita lagi sinkron, kita pelajarin. Nanti akan kami update berikutnya. Tak hanya Fuji, Farhad pun juga menyoroti keputusan Denny Sumargo yang pada akhirnya mengangkat bendera putih dari sengkarut kasus donasi Agus yang kian hari kian tak berujung dan makin melibatkan banyak nama. Padahal nama-nama tersebut justru tidak berperan dalam pengumpulan donasi yang digagas oleh pihaknya dan juga Novi untuk membiayai pengobatan mata Agus. Ya, Farhad meminta Denny Sumargo untuk membuktikan keputusannya itu dengan jalan tidak lagi bersikap pelin-pelan dan kembali berpihak pada kubu Novi di kemudian harinya. Saya stres ngurusin Agus dan donasinya. Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau ikut campur. Kalau mau damai, datang ke saya. Uang, kau harus tanya pada donatur. Karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Kau tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, oh terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang itu. Jadi kau pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu uang. Saya dengar serem juga itu. Nah, moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Sebenarnya saya nggak mau membahas masalah kasus ini lagi gitu, nggak mau ditanya-tanya, nanti takut salah persepsi, salah terima, kemudian nanti muncul persoalan baru gitu ya. Tapi saya akan menjawab yang normatif aja ya. Mudah-mudahan jika Bang Denny Sumargo menyatakan mundur dari donasi, mundur beneran gitu. Kalau nggak mengurus lagi, nggak ngurus beneran gitu. Jangan jadi hoax gitu. Tiba-tiba dulu katanya mau membela Agus, tiba-tiba nggak ikut campur donasi, tiba-tiba pada saat sudah draft dan tanda tangani tiba-tiba muncul lagi semua tanggung jawab dan harus melibatkan Denny Sumargo. Ketemu menteri, Denny mewakili donatur. Ya, artinya menurut saya maupun Denny Sumargo itu mewakili atau lepas juga nggak ada masalah bagi saya, karena peran beliau itu pasif, lepas jauh dari tanggung jawab. Beliau adalah orang yang punya perbuatan yang mulia, menginformasikan ada orang yang butuh pertolongan, kemudian ada yang menolong. Tidak sejauh sampai harus mengontrol uang, kemudian menyampaikan informasi bahwa ada gerakan-gerakan ini yang nanti ini wah begini. Menurut saya itu terlalu jauh kalau sampai ke sana gitu. Bermula dari niat baik semua pihak, sayangnya kasus donasi Agus Salim belakangan ini pun kian memanas. Lantas apa kata Farhad Abbas terkait aksi saling lapor yang kini terjadi antara kubu Novi dengan kubu Alvin Lim selaku kuasa hukum Agus Salim? Seperti apa pula pendapat Farhad terkait langkah para donatur yang ikut-ikutan menyeret kasus ini ke ranah hukum? Kalian telah melakukan satu teror yang sangat kejam dan menurut saya Agus melawan. Jadi bukan kita melaporkan atau berterima kasih. Itu kan sudah disomasi, harusnya Novi minta maaf saja, selesai. Kalau Novi minta maaf kan selesai, bukan dia bikin begitu baru orang marah dia laporin orang marah. Tapi katanya nggak bisa dipidana, Bang. Terlepas tidak bisa dipidana, tapi membuat orang marah gitu, ngejek. Masalah pidana tidak bisa pidana, tapi intinya mengejek, nyebut Agus kok, jelas-jelas terang-terangan Agus.
minta teman-teman pengacara Indonesia bantu saya dan ayo bersama-sama dengan saya membela kaum yang lemah. Kita lawan donatur-donatur yang picik, donatur-donatur yang jahat, yang nyumbang cuma 17.000, nyumbang 1 juta, tapi memberi kuasa untuk melaporkan Agus pidana, menggugat uang Agus, digugat kembali. Donatur, mikir nggak? Kalian sudah diumumkan bahwa silakan ambil uang kalian di kantor Alvin Lim, kalian tidak ambil. Malah kalian mempersulit, memperribet dengan gugatan-gugatan dan laporan pidana. Ya, penjahat aja nggak gitu-gitu amat, tapi kalian sangat jahat. Uang sudah disiapkan, walaupun uang kalian ada di kantong kasnya Novi dan yayasannya. Uang sudah kami siapkan untuk kalian ambil, kalian tidak ambil. Kalian gugat, kalian permalukan Agus. Agus ini orang buta loh, orang yang butuh pertolongan, pengobatan. Dari Farah Tabas yang akan segera melaporkan Fuji ke polisi terkait penghinaan terhadap Agus Salim. Lantas apa pendapat Emma Waroka terkait keputusan Densu yang mundur dari sengkarut kasus donasi Agus Salim dan menunggu hasil proses gugatan para donatur? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah tegas Denny Sumargo yang mundur dari sengkarut kasus donasi Agus lantaran kasus ini kian melebar dan melibatkan banyak pihak dengan kepentingannya masing-masing. Ternyata mendapat sokongan penuh dari Emma Waroka yang selama ini berada di kubu Densu dan juga Novi. Padahal segala upaya sudah ditempuh Densu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru secara langsung, yaitu Novi dan Agus. Densu pun kini hanya tinggal menunggu proses hukum dari gugatan yang telah dilayangkan para donatur ke pengadilan terkait nasib dari uang donasi untuk Agus Salim yang kini seolah tidak bertuan. Setuju banget deh, Densu nggak mau ngebahas lagi soal si Agus. Sebenarnya sama aku juga mulai move on ke topik-topik yang lainnya, yang banyak berita-berita viral yang baru dan masih bisa kita pantau gitu ya sama-sama, karena udah berlarut-larut kasusnya, terus juga udah kelihatan banget ada pesan-pesan sponsor juga yang mana itu membuat kita semua masyarakat juga gak terlalu antusias lagi gitu loh untuk mengikuti, karena udah tahu banget pokok persoalannya, solusinya, dan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi berkepanjangan, jadi bener banget Densu nggak usah lagi kita bahas masalah si Agus. Kalau donasi aku rasa tunggu aja nanti bagaimana prosesnya laporannya donatur sih. Nggak cuci tangan, dia sesuai dengan proses yang sudah terjadi. Ya apa yang dia lakukan sudah yang terbaik loh. Kalau cuci tangan itu berarti lepas dari awal, nggak mau tahu. Tapi ini nggak, dia udah sampai ujung-ujung, sampai mentok. Istilahnya udah sampai mentok banget. Jadi nggak ada istilah cuci tangan sih. Aku rasa apa yang Densu lakukan itu sudah yang maksimal yang dia bisa. Memang kita semua cuma bisa menunggu hasil dari proses laporannya donatur aja sih. Nanti apakah akan diproses di pengadilan dan diputuskannya, berarti kita melihat proses hukum di Indonesia untuk kasus donasi ini. Terlepas dari sokongan penuh Emma Waroka terkait keputusan Densu yang akhirnya mundur dari sengkarut kasus donasi Agus Salim dan menunggu hasil proses gugatan para donatur. Lantas, bagaimana penegasan Alvin Lim terkait aksi saling lapor antara dirinya dengan pihak Novi? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Konflik hukum yang merupakan buntut dari kasus donasi untuk Agus yang melibatkan nama-nama seperti Alvin Lim, Novi, Agus Salim, dan juga Herwanto justru kian memanas.
Mengusung persepsi dan kebenaran masing-masing, aksi saling lapor polisi pun terjadi antara Novi dengan Alvin Lim dengan sangkaan pencemaran nama baik. Alvin Lim sendiri menegaskan, langkahnya untuk mempolisikan Novi ke Polda Metro Jaya merupakan bentuk balasan atas langkah Novi yang sudah lebih dulu melaporkannya ke Mabes Polri dan mengabaikan somasi yang sudah dilayangkannya lebih dulu. Langkah Novi berbeda dengan Denny Sumargo yang justru merespon somasinya dengan baik. Kalau saya lihat Denny Sumargo bijak ya, karena saya masuk di sini ketika masuk pertama kali yang saya somasi itu 2 orang, teman-teman bisa lihat, yaitu Denny Sumargo sama Novi. Ketika saya kirimkan somasi ke Denny Sumargo pada hari yang sama ya, langsung Denny Sumargo hubungi saya tuh, dia telepon klarifikasi, dia bilang kalau ada apa masalah pribadi ayo kita bereskan, kata dia ya kan. Setelah dari situ masalah masalah yang disomasi, dia bilang dia klarifikasi juga, dia minta agar diselesaikan baik-baik. Jadi kalau saya lihat Densu tepat di sini karena dia nggak ada laporan polisi ke dia juga nggak melaporkan Agus ke polisi ya. Jadi untuk apa dia ikut campur di sini? Jadi kalau saya bilang itu dia bijak, tapi berbeda dengan Novi, teman-teman ya. Saya belum laporin Novi, tiba-tiba Novi udah laporin saya dulu di situ. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau dibilang saya memperkeruh di situ ya. Di mana-mana kalau ada masalah itu selalu biasanya diselesaikan dengan baik-baik dulu ya kan. Teguran, mediasi di situ ya, musyawarah. Ini tidak dengan Novi ya. Novi nggak pernah somasi saya, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba lapor polisi ya. It's okay sih, kalau buat saya nggak masalah di situ. Dan setelah itu baru beberapa hari kemudian, hari Seninnya kalau nggak salah, saya laporin Novi ke polisi di situ. Baru ke Mabes saya laporin, terus habis itu saya pribadi laporin lagi dia ke Polda di situ. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kenapa ini bisa berkelanjutan dan bisa jadi keruh, karena tergantung dari orangnya gitu loh. Kalau orang yang memang mau menyelesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau orang yang memang mau memperkeruh, dia dulu yang memulai, tapi dia akan bilang ke orang-orang, saya yang melakukan hal tersebut gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang lain-lainnya bisa tuh beres. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.